dikasih Tuhan, kita lanjutkan ayat yang kedua. Dikatakan, sungguh Tuhan itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Adonai itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di sini ayat yang kedua bagian B. Sebab Tuhan Adonai itu kekuatanku. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa sekarang Yesaya mengatakan satu hal yang luar biasa yang berbalik? Dikatakan, sebab Tuhan Adonai itu kekuatanku, kekuatanku. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel selalu terpengaruh dengan bangsa atau negara sekitarnya, baik Mesir maupun juga Asyur. Sehingga pada saat mereka kepepet, mereka selalu minta tolong ke Asyur atau ke Mesir, kekuatan negara-negara tetangga. Sehingga orang Israel pada waktu itu disadarkan oleh Yesaya, kalau kamu menghadapi masalah dengan tantangan dari negara Asyur yang kuat atau dari Mesir yang kuat, sebetulnya bukan negara itu kata Yesaya yang kuat, tetapi oleh karena kamu orang-orang Israel tidak mengandalkan Tuhan, tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, maka kamu menjadi lemah, maka musuh jadi kuat. Jadi bukan berarti musuhnya yang kuat, kitanya yang makin menurun. Contohnya dengan kita kalau flu pilek badan kita. Kalau kita tidak mau makan, maka virus-virusnya yang lebih jaya, lebih merusak lagi kepada tubuh kita. Tapi pada saat kita flu, kita katakan, flu tidak ada artinya bagiku. Karena aku makan, karena aku juga dengan suplemen, aku juga ingin. Supaya tubuh kita lebih kuat, maka musuh makin menurun. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya beritahukan, bukan musuhnya yang kuat. Tetapi kamunya makin tidak percaya kepada Tuhan, makin kamu juga tidak, menghargai karya Tuhan, dan kamu juga menolak pertolongan Tuhan, maka menurut pandangan kamu itu musuh lebih besar dari keadaan diri kamu sendiri. Yesaya memberitahukan itu. Namun Israel tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka sekarang sudah celip matanya, terbuka matanya. Mesir bagaimanapun kuat, tetapi dengan satu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Pada waktu Mesir mengejar orang-orang Israel, maka di laut mati, lautan itu bisa menenggelamkan Mesir. Karena disitulah melihat orang Israel bahwa tidak ada kekuatan di luar. Setelah matanya terbuka, oh itu Tuhan seperti itu. Dia melihat Tuhan lebih besar dari kekuatan sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan melihat Sodom dan Gomora, seolah-olah tidak mungkin ada yang kekuatan. Tetapi setelah melihat kekuatan Tuhan, mereka baru celik matanya. Begitulah kekuatan daripada Tuhan. Itulah dikatakan ayat yang kedua. Sebab Tuhan Adonai itu kekuatan siapa? Saudara perhatikan ayatnya ini. Sebab Tuhan Adonai itu apa? Kekuatan. Ku-nya besar atau kecil? Kecil. Jadi ku Israel, ku pribadi. Nah, kita ingin mengimani bahwa Tuhan itu adalah kekuatan aku, bukan kekuatan pendeta. Kekuatan di pendeta sama kekuatan di orang percaya sama. Ada orang yang selalu bilang begini. Dia bilang, kalau saya berdoa sama pendeta atau hamba Tuhan, kayaknya sampai ke surga. Tapi kalau doa sendiri kayaknya nih plafon itu ngehalangin aja, nggak nyampe ke surga. Terus saya bilang bahwa itu ketergantungan dong. Ketergantungan bukan dengan obat saja orang, bukan narkoba saja yang kegantungan. Kalau berdoa juga ketergantungan dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, itu juga ketergantungan. Nah bisa. Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka apapun yang kita minta, kita akan memperolehnya. Amin. Itu Tuhan menjanjikan kepada kita. Bukan berarti pendeta tidak berguna lagi, bukan. Tetapi semua makin dewasa. Kan kalau kita lagi mungkin di San Francisco kita sakit, masa sih telepon pendeta lagi ngorok, masa kita juga butuh, kan tidak mungkin dia juga jawab. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Mengajar dewasa. Saudara, kalau mau mencontohkan dewasa di Amerika lebih cepat kepada anak-anak dibandingkan dengan Indonesia.
Indonesia kan semua mbak. Lah kita ini dengan anak di Amerika mengajarkan dewasa, tapi dengan Tuhan kita nggak belajar gitu loh. Nggak belajar dewasa. Mengajar anak ngambil ini sendiri dia udah biasa. Dibandingkan dengan di Indonesia susah untuk mengajar dewasa anak-anak kita di Indonesia. Terkecuali di kampung bisa untuk gendong adiknya atau apa. Kalau di Jakarta udah susah deh untuk ngajarnya. Tapi saya percaya bukan dewasa untuk jadi aplikasi sehari-hari itu. Loh kok anak saya sekarang jadi dewasa ya? Kok ngambil kaos sendiri, ngambil baju sendiri. Wah, sudah tenang. Itu juga harus introspeksi. Tuhan, anakku sudah dewasa. Aku sudah dewasa gak ya dalam rohani? Atau aku masih cengeng? Atau aku masih bergantung? Sudahlah, apapun dalam kehidupan kita bisa menjadi aplikasi untuk kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita melihat lagi bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sungguh-sungguh yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kekuatan adalah merupakan satu sumber yang sangat luar biasa. Hidup kita tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Saudara, ada satu hal, bagaimana kita dapat melihat bahwa di dalam diri kita ada kekuatan. Ada seekor burung lambang Amerika itu? Amerika elang. Ya baguslah ingat Indonesia ya Pak ya daripada. Nah, burung elang ini memang burung yang amat sangat kuat dan luar biasa. Paruhnya aja juga kalau memegang itu amat sangat luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, makin tua, makin itu burung elang itu bahwa kekuatan walaupun bagaimana makin menurun, segagah bagaimanapun juga makin menurun. Nah, pada waktu burung elang ini makin menurun dan juga paruhnya juga kuat sekali. Kemudian dia ingin satu saat bahwa yang kulit-kulit tua ini berubah lagi menjadi sesuatu kekuatan yang baru. Maka satu-satunya jalan dia tinggal atau hinggap di kayak seperti bukit atau gunung juga seperti itu. Nah, bagaimana dia karena tidak ada kekuatan lagi, maka dia menunggu badai dari laut, badai besar supaya dia bisa pindah tempat. Nah, pada waktu pindah tempat itu dia menunggu badai karena kekuatannya sudah tidak ada lagi, menunggu badai. Nah, pada waktu dia pindah tempat, maka dia paruhnya juga akan mulai ngelotok. Kemudian bulunya juga berganti dengan bulu yang baru dan juga paruhnya yang baru, kulit-kulitnya jadi yang baru. Nah, pada waktu ada sesuatu yang baru, disitulah juga muncul kekuatan yang baru. Tapi anehnya harus diterjang dengan satu badai yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi itulah yang dinanti, yang ditunggu. Jadi kita melihat bahwa dia katakan ada kekuatan lagi, tapi melalui badai. Saudara, untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan, tidak selamanya yang enak. Jadi badai pun dipakai alat oleh Tuhan kepada Raja Wali itu untuk melihat dia ada kekuatan lagi. Nah, dalam hidup kita juga mungkin ada badai yang menimpa kehidupan kita, tapi justru di balik badai itu ada satu kekuatan baru bagi kita. Tuhan, aku tidak mampu melihat peristiwa itu. Tapi tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa yang kita tidak pikirkan, yang tidak kita juga harapkan, tetapi justru itulah yang datang yang sangat luar biasa. Saudara